Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Miss. Okay, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine too, thank you. Have you eaten this morning? Yes, Miss. Yes, Miss. That's good. Okay. So before we start our lesson today, let's pray together. Pray start. Finish. Okay. Let me check your attendance first. So anyone absent today? No, Miss. No, Miss. Okay. Next. So we will study about analytical expositions. Anyone know what is analytical exposition? No. No, Miss. It's okay, no problem. Then let's just move on this slide. Definition. Analytical exposition is a text that elaborates the writer opinions on phenomena or issue without persuading the readers to do something. This text will only persuade the readers that the phenomena or issue are important to be discussed by providing the arguments to support the topic. Jadi analytical exposition itu sebuah tulisan yang menunjukkan opini penulis mengenai hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Bisa menuliskan tentang tempat, benda, atau kejadian. Jadi mereka itu bisa menumpahkan opini mereka atau argumen mereka di sebuah tulisan, dan mereka ini hanya bisa menentukan mereka ini pro ke topik tersebut atau kontra kepada topik tersebut. Jadi tidak untuk menulis pro atau kontra, jadi hanya satu sisi saja. Dan yang perlu diperhatikan, penulis itu tidak hanya menuliskan argumen atau opini saja, tapi harus berdasarkan fakta dan informasi yang relevan agar opininya itu bisa dipercaya oleh readers-nya. Social function atau fungsi sosial. To convince the reader that the topic presented is an important topic to discuss or get attention by providing arguments or opinions that support the main idea or topic. Jadi fungsinya itu untuk meyakinkan pembaca bahwa topik tersebut itu layak untuk dibahas dan menggunakan argumen atau opini itu untuk mensupport main idenya atau topik yang akan dibahas oleh penulis. Bisa dipahami? Okay. Bisa, Miss. Lanjut ya. Structure text. Yang pertama itu thesis. Thesis itu thesis statement ya. Thesis statement ini inti yang akan dibahas oleh penulis. Ini merupakan topik utama yang akan dibahas, dan biasanya ini thesis statement ini ada di paragraf pertama. Karena penulis akan memulai dari thesis statement lalu melanjutkannya ke argumen. Dan thesis statement ini harus jelas, karena kalau misalnya tidak jelas, maka opini akan kurang kuat gitu. Contohnya, I personally think that reading is a very important activity in our life. I think berarti itu udah menunjukkan kalimat yang ditulis oleh penulis itu menurut saya, I think. Jadi itulah thesis statement-nya atau topik yang akan dibahas selanjutnya, seperti itu. Lalu arguments. Arguments ini pendapat untuk mendukung topik utama yang akan dibahas. Biasanya teks analytical ini memiliki lebih dari satu argumen. Gitu. Tidak lupa bahwa memberikan argumen itu harus disupport dengan fakta lainnya atau hasil riset atau hasil survei atau berita. Jadi tidak semata-mata penulis itu hanya menuliskan opini-opininya saja tanpa didukung oleh fakta-fakta yang ada. Karena kalau tidak ada fakta yang mendukungnya itu, pembaca pasti akan bertanya, apakah topik ini penting untuk dibahas? Seperti itu. Lalu, ada conclusion. Conclusion ini merupakan kesimpulan dari argumen-argumen yang telah ditulis oleh penulis. Jadi kesimpulan juga bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari opini yang sudah kalian tulis. Seperti itu.
Bisa Miss, dipahami? Oh ya, silakan. Miss, yang di bagian argumen, kenapa argumennya harus lebih dari satu? Kenapa nggak satu? Oh, oke, baik. Miss jawab ya. Karena kalau misalnya kalian menulis hanya satu opini saja di dalam teks analytical exposition, pembaca pasti akan bingung kenapa opininya hanya satu, tidak memperkuat thesis statement yang telah kamu tulis di awal. Karena kamu hanya memiliki opini satu saja. Jadi istilahnya kurang kuat untuk dapat dijadikan text analytical exposition. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Miss. Makasih, Miss. Okay. Language features. Yang pertama itu ada using the simple present. Jadi text analytical exposition ini menggunakan simple present. Karena apa? Karena banyak menggunakan fakta-fakta di dalam penulisan argumennya. Seperti itu. Lalu using words that express the author's thought or feelings, for example, experience, feel, know, realize, sense, think, etc. Karena dalam menuliskan opini itu perlu menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran dari si penulis. Tujuannya agar tulisan menjadi lebih personal. Jadi pembaca akan merasa tulisan ini tuh layak untuk didiskusikan. Seperti itu. Lalu ada using an internal conjunction. Nah, internal conjunction ini ada 3 bagian. Yang pertama itu addition atau penambahan. Contoh katanya itu bisa besides, in addition, furthermore. Lalu yang kedua itu comparison atau yang berarti perbandingan. Contoh katanya itu but, meanwhile, on the other hand. Lalu yang ketiga itu temporal atau time. Yang contohnya itu bisa firstly, secondly, then, next. Lalu ada using causal conjunction atau reason and why. Contoh katanya itu seperti consequently, as a result, because, despite, for that reason, and etc. Bisa dipahami? Miss, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apa bedanya internal conjunction sama causal conjunction? Internal conjunction itu yang dimaksud itu kata hubung untuk 2 argumen atau 2 kalimat, bisa 2 paragraf. Seperti contohnya itu temporal atau time. Jadi kayak firstly, kamu nulis argumennya ini. Nanti second, kamu ini nulis argumennya. Lalu third, ini gitu loh. Jadi penghubung antara 2 kalimat. Kalau causal conjunction itu tujuannya itu untuk menjelaskan sebab akibat yang ditimbulkan. Seperti itu. Bisa dipahami? Ya, paham, Miss. Thank you. Oke. Sampel. Nah, ini contoh dari text analytical exposition. Miss bisa minta tolong untuk membacakan teks ini sekaligus kita analisis bersama-sama. Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke. Untuk paragraf pertama dan kedua bisa dibaca oleh Indah. Silakan, Indah. Baik, Miss. COVID-19 health protocol violators. COVID-19 health protocol violators should be sanctioned. As we know, the number of people infected with the COVID virus is still increasing in our country, but some people still ignore the health protocol by not wearing masks and keeping their distance. Firstly, the violators will continue to ignore the health protocol suggested by the government if they are not sanctioned. By being sanctioned, they will feel deterred and ashamed, so that in the future they will obey the rules given. Okay, thank you, Indah. That's good. Next, for the third paragraph is Nur Sangada. Okay, baik, Miss. Okay. Secondly, by sanctioning the violators, they will understand responsibility. Not only does it prevent us from being infected by the virus, but adhering to health protocols also keep others safe. We may not feel infected, but at least we prevent bad things by continuing to keep distance and wearing masks. That way, we will fulfill our responsibilities to ourselves and others. Okay, thank you. That's it, Nur Sangada. Thank you. Okay, next for the fourth and the last paragraph is Miftahul Jannah.
simultaneously giving sections to the violators will make them more aware of the danger of COVID-19. It is said that WHO declared COVID-19 a pandemic, which means that this virus is very dangerous. So it is best to continue to maintain health and avoid COVID-19. Therefore, the health protocol violators should Di apa sih ini, Miss? sectioned. Iya, itu because of the reason given above. Oke, thank you, that's good. Nah, Miss mau tanya nih, ada yang tahu gak sih thesis statement-nya itu di mana? Yang ini maksudnya yang COVID-19 health protocol violators should be sanctioned. Ya, betul. Nah, Miss sudah tandain ya, ini yang digaris bawahi dengan berwarna merah ini termasuk dari thesis statement yang akan topik utama yang akan dibahas selanjutnya oleh argumen-argumen si penulis. Lalu bisa kalian lihat nih, ada firstly, secondly, dan lastly. Nah, ini termasuk argumen-argumennya. Ya, menggunakan internal conjunction time, jadi ada firstly, secondly, dan lastly. Lalu, untuk conclusion-nya itu ada di paragraf terakhir dan ada penggunaan kata therefore, seperti yang bisa kalian lihat. Ya, seperti itu. Ini namanya contoh dari text analytical exposition. Bisa dipahami? Karena setelah ini Miss akan kasih kalian latihan. Bisa, Miss. Oke. Miss akan beri kalian waktu 10 menit untuk membaca sekaligus menganalisis teks analytical yang ada di slide ini. Nah, so after you analysis the text, you can answer the question from me. Ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, mulai dari sekarang. Oke, sudah siap? Sudah, Miss. Yang pertama, siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya, Miss. Oke, silakan Sang Ada. What does the text mainly talk about? The text is about the disadvantage of using pesticides, and because by using a pesticide, it causes a lot of problems. Oke, that's good. Thank you, Sang Ada. Thank you, Miss. Nah, yang nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Saya, Miss. Ya, silakan Indah. But of paragraph still about the disadvantage of using pesticide. Oke. Thank you, that's good. Indah. For the last question, siapa yang mau jawab? Saya, Miss. Yes, you can answer it. What is the disadvantage of using pesticide? Okay, what? Apa? Killing fish and bees, ya seperti yang terlihat pada paragraf ke-4. Oke, that's good. Mita, kamu belum sarapan ya? Udah, Miss. Ya, kamu sepertinya suka sekali menyindir tembok. Betul. Oh, maaf, Miss. Jangan diulangi ya, Mita. Maaf, Miss. Nggak sadar tadi nyadar. Oke. Nah, kalian sudah menganalisis kan? Sekarang Miss mau kasih kalian pertanyaan tambahan nih. Dan pertanyaan itu nanti kalian akan dapat poin yang bisa jawab. Akan dapat tambahan nilai. Bagaimana? Siap? Seru. Oke, kembali ya ke sini. Miss mau tanya, what is the keyword of the argument from this text? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Miss. Ya, silakan Mita. Kalau nggak salah keywordnya itu ada di penggunaan pemikiran autornya yang ada di paragraf pertama. Yang keywordnya itu I think. Lalu penggunaan internal conjunction temporalnya itu atau time pada argumen yang ada di paragraf 2, 3, dan 4. Yeah, that's good. Thank you, Mita. Please give applause for your friends. Please. Okay, nice. Okay, Mita dapat poin ya. Good job. Next question is, what is the thesis statement from this text? Ada yang bisa jawab?
Miss, mau coba. Oke. Silakan. Thesis statement-nya ada di paragraf pertama. Bisa kamu baca yang mana? Bisa tunjukkan ke Miss-nya yang mana? Oke. Saya bacakan ya, Miss. Oke. There is no best way to deal with pests in agriculture. Pesticides, which are commonly used, may cause many problems. I think combining different management operation is the most effective way to control pests. Okay, that's good. Good job, Nur Sangada. For the last question is, what is the conclusion from text? Miss. Oke, Indah, silakan. Ada di bagian akhir, Miss. Yang therefore, integrate pest management is a safe and more efficient option to fight pests in agriculture and livestock. Itu kan, Miss? Ya, good job. Jadi keywordnya itu apa, Indah? Untuk conclusionnya? Therefore, Miss. Yeah, that's good. Okay, give applause for all of you. Okay. Berarti kalian sudah bisa ya mengerjakan, menganalisis tes dari analytical exposition ya. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti ya penjelasan yang Miss berikan tadi. Ada yang ingin memberi kesimpulan nggak nih dari pembelajaran kita hari ini? Saya mau mencoba memberikan kesimpulan. Ya, silakan Mita. Jadi, analisis exposition itu berupa teks yang berisi opini, yang memiliki struktur tesis, argumen, dan conclusion. Jadi, dan juga ciri-cirinya itu menggunakan simple present pada kalimatnya. Seperti itu, Miss. Iya, betul. Jadi, analytical exposition itu jangan lupa ya, menggunakannya simple present, bukan simple past atau simple future. Betul sekali. Kalian hanya menggunakan simple present di dalam penulisan teks analytical exposition tersebut. Ada yang bisa memberikan feedback untuk pembelajaran hari ini? Apa sih yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Saya, Miss. Silakan, Indah. Jadi hari ini saya dapat mengetahui jenis teks analytical exposition itu apa, yang berupa teks seperti argumen atau opini dari penulis. Tapi penulis tidak akan mengubah sudut pandang mereka dari pembacanya. Ya, seperti itu. Jadi, walaupun penulis menuliskan teks berisi argumen atau pendapat yang bisa dibaca oleh orang lain, tetapi penulis tidak mengubah sudut pandang dari pembaca tersebut. Jadi, seperti itu ya. Nah, jadi seperti yang kalian tahu, hari ini kita belajar text analytical exposition. Jadi kan bahasa Inggris itu memiliki banyak jenis teks ya. Dan hari ini kita dapat mempelajari text analytical exposition. Semoga pembelajaran hari ini bisa berdampak positif pada kalian. Semoga kalian paham. I think it's enough for today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah. Okay, stay at home and stay creative. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you, Miss. See you.